Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Brigita Dapatara, jurusan FKIP Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah profesi guru di Indonesia. Pekerjaan guru ada sejak manusia mampu berpikir dan mengenal ilmu pengetahuan. Sepanjang sejarah kehidupan manusia itu, guru selalu ada di tengah masyarakatnya. Ia mengajarkan berbagai ilmu dan pengetahuan untuk mempermudah manusia menjalankan kehidupannya atau kadang hanya mengajarkan kebenaran. Dalam agama Buddha, guru adalah orang yang memandu muridnya dalam jalan yang menuju kebenaran. Seorang murid memandang gurunya sebagai jelmaan Buddha. Dalam agama Kristen, orang belajar dari misionaris, pengajar Allah dalam Perjanjian Baru, meliputi Yesus sebagai guru agung dan Rasul Paulus sebagai rasul pengajar dalam jemaat mula-mula. Dalam agama Hindu, guru merupakan simbol bagi suatu tempat suci yang berisi ilmu, dalam kurung vidya, dan juga pembagi ilmu. Seorang guru adalah pemandu spiritual atau kejiwaan murid-muridnya. Setelah agama Islam masuk di Indonesia, orang belajar pesantren supaya dapat membaca Al-Quran dan melakukan sholat dengan benar. Ulama yang mengajar di pesantren juga dinamakan guru. Berikutnya, sejarah lembaga kependidikan. Masa Belanda. Pada awalnya, organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada zaman Belanda berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda. Masa kemerdekaan. Kesadaran kebanggaan dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Perjuangan guru tidak lagi perjuangkan perbaikan nasib, tidak lagi perjuangan kesamaan hak dan posisi dengan Belanda, tetapi telah memuncak menjadi perjuangan nasional dengan teriak merdeka. 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia didirikan. Mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan 3 tujuan. Yang pertama, mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. Yang ketiga, membela hak dan nasib buruh umumnya. Guru pada khususnya, sejak Kongres Guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu di dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. B. Lintas sejarah PAUD di Indonesia. Periode penjajahan Belanda. Pendidikan anak usia dini atau prasekolah sebenarnya bukan barang baru dan telah mengalami perjalanan panjang dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Yang pertama, mensosialisasikan pentingnya pendidikan bagi anak-anak usia dini kepada masyarakat melalui ceramah, pemutaran film layar tancap, dan kunjungan langsung dari rumah ke rumah. Yang kedua, memotivasi masyarakat kaum berada dan para pejabat agar mengizinkan garasi, rumah, hingga kantor pemerintah yang kosong untuk dimanfaatkan sebagai pengurus, guru, bahkan pengasuh. Mendirikan lembaga kursus dengan lama pendidikan 1 tahun sebagai tempat mempersiapkan calon guru taman kanak-kanak, dikenal dengan kursus pendidikan guru taman kanak-kanak. Pada beberapa kenyataan, yaitu pertama, masih banyaknya anak usia dini di wilayah seluruh Indonesia yang belum mengenyam pendidikan di taman kanak-kanak atau lembaga sejenisnya. Yang kedua, alasan pemerataan pendidikan. Yang ketiga,
sebagai salah satu bentuk respon pemerintah terhadap laporan beberapa badan dunia tentang rendahnya kualitas pendidikan anak-anak Indonesia. Sekian dan salam.